Salam. Ada sukacita karena Tuhan ada di tengah kita, ya. Itu yang menjadi sukacita kita. Puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Karena itu adalah makanan rohani. Dan kalau rohani kita tidak diberi makan, tentu seperti tubuh tidak diberi makan, tentu lemah dan tidak kuat, ya. Puji Tuhan. Ya. Kalau 2 minggu lalu kita belajar tentang pengampunan, ya. Pengampunan itu apa toh sebetulnya? Pengampunan itu ada orang yang punya hak untuk menghukum, tapi dibuang hak itu diganti untuk mengasihi, ya. Itu pengampunan, ya. Ada banyak perumpamaan dan salah satunya Tuhan Yesus memberi perumpamaan orang yang berhutang 10.000 talenta. Dan itu ketika dia lahir sampai mati pun, kalau dia bekerja upah sehari sedinar, itu tidak akan pernah cukup untuk membayarnya. Tetapi raja yang penuh belas kasihan itu membebaskannya. Inilah pengampunan. Kalau saudara dan saya tahu harganya pengampunan, kita akan menghargai nilai pengampunan itu, ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kapan orang bisa menghargai pengampunan itu? Kapan orang bisa menghargai nilai pengampunan itu? Kalau dia merasa berhutang banyak dan dibebaskan. Dan hutang kita terhadap Tuhan itu apa? Hutang kita terhadap Tuhan itu dosa. Ya. Banyak orang berpikiran, aku enggak pernah berbuat salah, aku enggak pernah berbuat jahat, aku selalu baik dengan orang. Tetapi dosa bukan hanya tindakan kejahatan, tapi ketika kita melawan hukum Allah, melawan peraturan Allah, ketika kita tidak percaya terhadap firman Allah, itu dosa, ya. Ketika kita tidak percaya, Hawa berdosa karena hendak mulai meragukan, tidak percaya akan firman Allah, dan dia lebih memilih memikirkan, merenungkan tentang perkataan setan. Oh iya ya, kalau enggak makan buah ini, kalau makan buah ini aku bisa pinter seperti Tuhan, ya. Padahal Tuhan bilang jangan dimakan, nanti kamu mati. Itu dikesampingkan dan ini dosa, ya. Dan itu ketika kita sadar betapa banyak dosa yang kita lakukan saat kita mendengar firman Tuhan dan kita kesampingkan. Saat kita tahu apa yang dimau Tuhan dan kita mulai meragukan. Mulai kita berpikir pada pikiran kita sendiri, ya. 2 minggu yang lalu saya sampaikan tentang kamu sesat seperti domba, ya. Semua mengambil jalannya sendiri. Jadi kebenaran itu, dosa itu seringkali kita hitung dengan pikiran sendiri, ya. Puji Tuhan. Tetapi ketika kita sadar makin mengenal firman Tuhan, maka kita akan semakin ditundukkan, semakin disingkapkan, semakin mengenal pribadi Allah itu seperti apa. Puji Tuhan. Baik, kita akan belajar tentang harga pengampunan. Saya rindu saudara dan saya bisa menghargai pengampunan yang Tuhan sudah kerjakan. Dan ketika kita menghargai pengampunan itu, tidak usah disuruh, kita akan setia kepada Tuhan. Tidak usah diminta, kita akan siap melayani Tuhan, memberikan diri kepada Tuhan. Tidak usah diperintahkan untuk baca Alkitab, kita rindu kalau kita mengerti harga pengampunan. Tapi kalau tidak ngerti, karena merasa diri baik, gak butuh diampuni,
diteriaki seperti apa, ayo datang sama Tuhan, nggak ngeh ya. Sebab itu saya rindu biarlah firman Tuhan yang hidup ini mengubah, membarui kehidupan kita masing-masing, supaya kita makin hari makin bertumbuh dewasa untuk menjadi serupa dengan Kristus ya. Itu goal kita ya. Jadi kita ikut Tuhan bukan untuk diberkati, bukan untuk masalah diselesaikan, tapi goal kita serupa dengan Kristus. Lukas 7 ayat 47. Lukas pasal 7 ayat 47. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Lukas 7 ayat 47. 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Amin. Dosanya yang banyak itu sudah diampuni, sebab itu dia banyak berbuat kasih. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, ketika kita merasa aku nggak berdosa kok, jadi nggak butuh penebus. Aku baik, aku orang baik, ya. Aku orang baik, jadi nggak butuh pengampunan. Tapi ketika seseorang merasa aku orang berdosa, dan kapan orang bisa merasa berdosa? Ketika dia membeberkan hidupnya di hadapan Allah, ketika dia merendahkan diri di hadapan Allah, ketika dia membiarkan Allah mengoreksi hidupnya, dan Roh Kudus itu menginsafkan akan segala dosa dan kekurangan kita. Saat itu kita akan merasa aku orang berdosa. Aku butuh pengampunan. Haleluya. Ini perkataan Tuhan terhadap seorang perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu. Kepada siapa? Kepada Simon, tuan rumah, ya. Dan saat itu Tuhan Simon ada di rumah Simon itu di Betania, sama dengan perempuan ini, ya. Dan ketika Simon mengundang Tuhan untuk makan di rumah Simon, nah perempuan ini mendengar, oh Tuhan lagi ada di rumah Simon. Satu kota, ya, satu kota. Dan dia memberanikan diri untuk menjumpai Tuhan. Perempuan ini memberanikan diri datang ke rumah Simon. Dan Simon itu siapa? Simon itu ahli Farisi. Tentu orang terhormat, orang yang paham akan firman, dan mengundang Tuhan untuk makan. Tapi perempuan ini begitu dia mendengar bahwa Tuhan ada di rumah Simon, dia datang ke tempat itu. Walaupun dia merasa gak selevel sebetulnya. Itu orang penting-penting, itu orang pejabat-pejabat, itu orang, aku gak layak kalau datang ke situ. Ya, coba kita baca ya. Kita mulai dari ayat 36 sampai 38. Tolong dibacakan. Ayat 36 sampai 38. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ya. Amin.
Ayat 37 mengatakan ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus ada di kotanya, Yesus ada di satu tempat yang dia tahu, apa yang dia lakukan? Dia datang ke tempat itu. Dia memberanikan diri untuk menjumpai Tuhan. Dan untuk melakukan apa? Dia merendahkan diri, menangis. Ayat 38, sambil menangis. Saudaraku, kenapa perempuan ini begitu nekatnya untuk ketemu Tuhan Yesus? Ada satu kekuatan dari dalam, aku orang berdosa, aku butuh. Karena apa? Karena perempuan ini meyakini ini Mesias. Ini yang diutus Allah untuk menjadi penebus dosa. Sebab itu dia memberanikan diri apapun yang sedang dia hadapi. Entah itu harus menanggung malunya, entah itu mungkin hal-hal yang kurang sopan, ya. Sementara Tuhan Yesus makan bersama, kok dia tiba-tiba datang nyelusup saja ke situ. Punya keberanian ini karena apa? Dia butuh Tuhan, begitu besarnya dia butuh Tuhan. Dan kenapa dia butuh Tuhan? Karena dia tahu ini Mesias. Ini yang bisa menghapus dosaku. Haleluya. Perempuan ini memandang Yesus bukan manusia biasa, tapi memandang Yesus sebagai penebus dosa yang diutus Allah, yang ditetapkan Allah untuk menebus dosa. Sebab itu ini kesempatan baik. Sementara Tuhan ada di kotanya dan dia tahu tempatnya, kemudian perempuan ini datang menjumpai Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kerinduan kita terhadap Tuhan? Apakah kita seperti orang berdosa ini? Kalau kita merasa jadi orang baik, ya, sama orang lemah lembut, gak pernah menyakiti, padahal ketika kita dengar firman Tuhan kita abaikan. Kita merasa orang baik. Kita tidak butuh Tuhan. Mungkin karena kita agama Kristen, kemudian kita datang ke gereja untuk menggenapi syarat agama, tapi belum menerima Yesus dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau perempuan ini begitu antusiasnya ingin ketemu Tuhan, karena dia butuh pengampunan. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Puji Tuhan, ya. Dia sangat membutuhkan, sebab itu dia memberanikan diri. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, tuan rumah si Simon mikir dalam hatinya, kok nggak nyaman gini ya penglihatannya gitu ya. Kok dia ini Tuhan Yesus juga diem aja ya. Diurapi kakinya Tuhan Yesus juga diem aja. Kemudian Simon mikir, kalau dia ini nabi, mestinya tahu siapa perempuan ini. Orang-orang Farisi itu sangat menganggap dirinya kudus, suci, karena mengerti firman Allah. Kita ingat bahwa ada orang Farisi yang datang ke rumah Allah, duduk di depan, dia menyatakan kebaikannya. Aku sudah berpuasa 2 kali seminggu. Aku sudah beribadah. Aku sudah berbuat baik. Aku sudah membayar persepuluhan. Enggak seperti orang di belakang itu. Tapi orang pemungut cukai di belakang, dia menepuk dada. Aku orang berdosa. Ketika keduanya keluar dari bait Allah, mana yang dibenarkan? Pemungut cukai. Simon menerima Tuhan, dan ketika dia melihat Tuhan kok diem aja, diseka sama perempuan berdosa ini kok diem aja. Bukankah dia nabi? Kalau nabi dia tahu harusnya disepak ini perempuan berdosa ini, tapi kok dibiarkan?
Haleluya. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan kepada Simon, Simon, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu. Kalau ada orang berhutang banyak sama orang berhutang sedikit, yang dua-duanya dihapuskan, siapa kira-kira yang lebih mengasihi sama pembebas hutang? Ya tentunya yang hutang banyak, katanya Simon. Dan Tuhan berkata, inilah orangnya. Dari ketika aku datang ke rumahmu, kamu tidak menyambut aku, kamu tidak mencuci kakiku. Ya, zaman dulu ketika ada tamu sebagai satu penghormatan, di depan rumah itu ada tersedia air. Ya, kalau zaman sekarang kan mobil gitu ya, jadi bersih. Tapi zaman dulu orang berjalan kaki. Di depan rumah teras ada air. Ketika tamu datang sebagai satu penghormatan itu dicuci kakinya oleh tuan rumah. Dan Tuhan Yesus menegur, aku datang, kamu tidak mencuci kaki. Kamu enggak mencium aku. Tapi perempuan ini berkali-kali dia mencium kakiku. Ketika menuangkan minyak yang mahal, minyak wangi yang mahal, dia mengusap dengan rambutnya dan kemudian dia mencium kakiku. Saudaraku, satu kondisi yang bertolak belakang, kontradiktif, bertolak belakang. Simon punya rumah menyambut Tuhan, orang ini orang berdosa tapi punya kerinduan yang besar karena dia butuh pengampunan. Kenapa? Karena dia merasa dirinya berdosa. Kalau kita tidak merasa berdosa, kita enggan untuk datang kepada Tuhan. Aku kan orang baik, aku kan pemimpin, aku kan orang terpandang. Wah, ini tua-tua, ini pendeta, orang terpandang. Aku baik-baik saja. Dan orang seperti ini, kalau tidak banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan, membeberkan hatinya di hadapan Tuhan, dia akan selalu merasa baik-baik saja. Tapi ketika kita membuka hati, Roh Kudus semakin menyingkap siapa diri kita, ya. Puji Tuhan. Nah, karena dosanya yang banyak, dia banyak diampuni, merasa dosanya banyak, minta diampuni dan Tuhan ampuni itu. Dan pengampunan ini tidak ada syarat. Kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Kamu harus baca Alkitab dulu, kamu harus puasa dulu supaya dosamu diampuni. Tidak. Begitu dia merasa berdosa, aku minta ampun, menyesal. Dan Tuhan mengampuni. Ketika kita diampuni, kita akan merasa berhutang kepada Tuhan. Dan kita melakukan sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan transaksional. Tuhan, aku sudah setia loh sama Tuhan. Aku sudah baca Alkitab loh Tuhan. Aku sudah berdoa loh Tuhan. Aku sudah membagi-bagikan. Aku kurang apa Tuhan? Kok hidupku seperti ini saja? Itu kita datang kepada Tuhan dengan transaksional. Timbal balik. Kalau aku berbuat baik, Tuhan harusnya juga berbuat baik kepada saya. Pengampunan itu harganya terlalu mahal. Kita mau nuntut apa lagi? Seharusnya kita datang dengan ucapan syukur, tanpa menuntut Tuhan harus berbuat baik kepada kita. Karena kita tahu Tuhan sudah melakukan pengampunan yang harganya mahal. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, kita akan melihat apa sih tindakan orang yang membutuhkan Yesus untuk mengampuni dosanya. Sikapnya seperti apa? Tindakannya seperti apa? Kalau kita datang kepada Tuhan hanya memamerkan, menunjukkan aku sudah ini, aku sudah itu, aku sudah.
nggak akan ada pertumbuhan dalam rohani kita. Tapi ketika kita datang, ini aku Tuhan, aku orang berdosa. Saat itu Tuhan semakin menyingkap siapa dirimu. Dan kita semakin tersingkap siapa Tuhan. Semakin kita kenal siapa Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, jangan sampai kita datang kepada Tuhan hanya perkara-perkara yang ada di dunia. Aku sudah percaya Tuhan, kok aku masih kurang terus? Kok masalahku masih ada terus? Itu transaksional, ya. Tapi kita datang dengan penuh kerendahan hati. Maka segala beban, tanggungan, persoalan kita, karena kita ada di tangan Tuhan, maka itu pun Tuhan akan menghandle. Haleluya. Tuhan menghandle sehingga kita mampu melewati hari demi hari. Sampai akhirnya kita dibentuk oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa itu. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita melihat, dan ini akan menjadi sebuah pelajaran buat kita, tindakan orang yang membutuhkan pengampunan. Sekarang tergantung kita. Kita butuh pengampunan atau tidak, ya. Kalau kita datang hanya mengikuti syarat agama, aku orang Kristen, cukup seminggu sekali itu cukup. Tapi pertanyaannya, menyelamatkan atau tidak, ya. Ayat 37 tadi sudah kita bacakan. Ya. Ya, perempuan ini menggunakan kesempatan, ya. Dia menggunakan kesempatan karena dia begitu antusias ingin ketemu Yesus. Ini tindakan orang sangat butuh, ya kan? Ketika saudara sakit parah, butuh dokter, apa yang saudara lakukan? Wah, cari dokter. Oh, dokter ini antriannya panjang, cari dokter lain. Karena kita butuh. Begitu juga ketika kita butuh Tuhan, kita akan berusaha, ya. Kita akan halangan apapun ditembus, ya. Seperti perempuan ini, aku sungkan aku malu lah besok-besok aja lah. Kalau sudah selesai, nanti kalau sudah bubaran, saya mau datang ke situ, ya. Tapi perempuan ini enggak, hatinya begitu kerinduannya untuk ketemu Tuhan. Hari ini aku harus ketemu Tuhan. Karena begitu besarnya dia membutuhkan Tuhan Yesus. Jadi menggunakan kesempatan dengan baik. Berapa banyak kesempatan kita untuk bisa berjumpa Tuhan yang kita buang, yang kita abaikan, yang kita kesampingkan karena ada sesuatu hal yang menurut kita ini lebih penting, ini lebih berharga, ini lebih perlu. Sehingga kesempatan untuk ketemu Tuhan wis nanti minggu depan kan ada. Karena kita datang kepada Tuhan bukan kebutuhan. Kita cuma datang karena iya aku orang Kristen. Kalau ditanya kenapa minggu lalu, oh saya sibuk ini sibuk itu. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu kebutuhan. Ketika ada kesempatan datang kepada Tuhan. Mungkin itu di rumah. Kadang-kadang ketika saya sedang melakukan sesuatu, hati ini sudah kapan ini rampungnya, saya mau datang, kadang-kadang saya skip. Roh ini sudah mendorong saya untuk berdiam diri. Enggak berkata apa-apa, Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, ini aku. Enggak minta apa-apa. Karena kehadiran Tuhan dalam hidupku itu sudah cukup. Haleluya. Apapun yang terjadi yang saya alami, kehadiran Tuhan dalam hidupku itu cukup. Haleluya. Puji Tuhan. Dan perempuan ini, dia berani datang kepada Tuhan, ya, karena dia punya kerinduan yang besar. Dan bukan dengan tangan kosong.
Dia punya harta yang paling berharga dalam hidupnya. Dan itu pun dituang di kaki Yesus. Haleluya. Ini kesempatan baik bagi dia. Haleluya. Bukan dengan tangan kosong, tapi dia dengan membawa harta yang paling berharga. Dan itu dituang di kaki Yesus. Haleluya. Karena dia melihat pengampunan yang engkau beri itu besar harganya. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 38 yang kedua, ya, tindakan orang yang membutuhkan Tuhan, dia akan menggunakan kesempatan. Dan yang kedua, tindakan orang yang membutuhkan Tuhan, dia akan datang dengan merendahkan diri, ya, bukan seperti orang Farisi. Terima kasih Tuhan, aku punya kesempatan yang baik untuk datang kepadamu, mengucap syukur. Karena aku sudah diberkati Tuhan, anakku baik-baik saja, aku sehat-sehat saja, aku mengucap syukur. Siapa orang yang tidak bisa mengucap syukur kalau dia diberkati, kalau dia baik-baik saja. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan membeberkan hati kita, dan perempuan ini menangis di bawah kaki Tuhan, dia merendah. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, rendahkanlah dirimu. Izinkan Tuhan menyingkap hal-hal yang menurut kita baik, tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita berdoa tiap pagi, tiap hari, Tuhan aku mengucap syukur, lindungi saya mau berangkat bekerja, saya mau bekerja, Tuhan berkati saya, lindungi saya di jalan. Itu enggak salah saudara. Tapi kalau berdoa cuma itu saja, enggak beda dengan orang di luar. Mereka cari Tuhan untuk menerima berkat yang ada di dunia. Tapi saudara dan saya beda. Kita datang kepada Tuhan bukan, sekali lagi, bukan transaksional. Aku datang kepadamu Tuhan, lindungi saya, berkati saya. Tapi kita datang kepada Tuhan, sebuah relasi, hubungan, ya, bukan syarat, ya. Kita datang tiap pagi kepada Tuhan, itu hubungan. Yang belum punya hubungan dengan Tuhan, cobalah datang, gak usah minta, Tuhan ini aku membuka hatiku di hadapan. Dan semakin Tuhan akan menundukkan kita, membuat kita, Tuhan engkau terlalu besar buat aku. Seringkali kita menganggap Tuhan itu hanya sebagai penolong. Tidak bedanya dengan pembantu. Tolong saya. Tapi kurang penghormatan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tapi orang yang membutuhkan Tuhan, dia siap merendahkan diri. Dan ketika dia merendahkan diri, aduh, aku bisa ketemu Tuhan. Aku bisa ketemu Tuhan. Dia tidak menunda, tapi dia datang dan menangis. Haleluya. Membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Merasa, Tuhan, aku orang berdosa. Aku orang yang patut dihukum. Aku orang yang patut dihukum. Dia datang menangis. Dengan jalan apa aku bisa terbebas dari dosaku ini? Dengan jalan apa aku bisa terbebas dari hukuman ini? Sebab itu dia menangis. Haleluya. Tidak cukup menangis, dia pecahkan buli-buli itu dan dia tuang di kaki Yesus. Ini yang dulu aku agung-agungkan, untuk aku bisa mendapat uang yang banyak, dengan minyak wangi yang semerbak itu, yang mahal itu. Banyak laki-laki tertarik, tapi semuanya dituang
ini tidak berharga lagi buatku. Ini tidak berharga lagi buatku. Apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Bisakah kita persembahkan untuk Tuhan? Hidup saudara, hidup saya, ini paling berharga. Kadang-kadang kita punya waktu, kita tidak mau berikan kepada Tuhan. Karena ini waktu yang terbaik untuk saya. Kita tidak mau berikan kepada Tuhan. Kita punya waktu untuk bisa tidur panjang. Kalau kita kehilangan waktu tidur, kita sudah susah. Aduh, aku kemarin belum tidur ini. Bisakah kita mengorbankan waktu tidur kita untuk punya relasi dengan Tuhan dan merendahkan diri? Haleluya. Dia mencium kaki Tuhan. Tidak selesai sampai di situ, dia usap kaki Tuhan dengan rambut. Dari seluruh tubuh yang kita miliki, rambut ini kita jaga, ya kan? Jangan sampai kotor, ya. Kalau misalnya ada anak kecil ngusap-ngusap rambut kita, tentu kita menolak. Ini rambut, ya. Tapi rambut perempuan ini dia pakai untuk ngusap kaki Tuhan. Tadi kan Tuhan bilang kepada Simon, aku masuk, kamu tidak mencuci kakiku. Jadi waktu itu kakinya Tuhan sudah dicuci belum? Belum. Kaki Tuhan masih berdebu, ya. Dia usap dengan rambutnya. Dia merasa seluruh hidupku aku persembahkan untuk Engkau. Tidak peduli rambutku kotor, tidak peduli minyak wangi ini habis. Ada orang murid-murid Tuhan yang merasa, buat apa ini? Dibuang-buang. Coba dijual. Harganya mahal, bisa dibagikan kepada orang miskin. Haleluya. Karena dia tidak mengerti harga pengampunan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ketika perempuan ini menuangkan minyak itu di kaki Tuhan, dia merasa kemegahanku hanya Engkau Tuhan. Kemegahanku hanya Engkau. Yang tadinya minyak ini menjadi kemegahannya untuk dia bisa mendapat uang, tapi sekarang dituang karena Yesus menjadi kemegahannya. Dan dia merasa pengampunan jauh lebih berharga dari uang, dari harta. Haleluya. Banyak orang menilai pengampunan itu terlalu rendah dan menilai harta duniawi ini lebih berharga. Bagaimana dengan kita? Kita butuh pengampunan itu. Pengampunan itu luar biasa. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan. Tidak dengan sembarangan. Tapi dikerjakan Tuhan dengan menyerahkan nyawanya. Haleluya. Kematiannya yang begitu tragis untuk saudara, untuk saya. Nilainya terlalu tinggi. Apa sekarang yang menjadi kemegahan kita? Kesuksesan? Keberhasilan? Sampai kita gak punya waktu untuk ketemu Tuhan, gak punya relasi dengan Tuhan. Haleluya. Mari ketika kita butuh pengampunan itu, gunakan waktumu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Rendahkan dirimu untuk kita bisa tersingkap segala sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Kalau kita membutuhkan pengampunan, Tuhan, harta duniawi bukan kemegahanku, tapi Engkau yang menjadi kemegahanku. Aku merelakan
barang yang paling berharga ini untuk engkau. Haleluya. Dan ketika perempuan ini melakukan hal ini, apa tanggapan Tuhan? Walaupun mungkin murid-murid kasak kusuk, bisik-bisik, iki Tuhan ini kayak apa sih? Kok diem aja? Gitu ya. Kok diem aja? Dia kan perempuan berdosa, dia orang najis, kotor. Kok Tuhan diem aja? Ya, bisik-bisik murid-murid itu wis kayak apa itu? Bahkan Simon yang punya rumah sendiri merasa ini nabi apa bukan sih? Meragukan tentang keilahian Tuhan. Tetapi Yesus punya tanggapan beda terhadap perempuan ini. Haleluya. Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Coba kita baca ayat 49, ayat 48 sampai 50. Ayat 48 sampai 50. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Dosamu diampuni. Banyak orang berkata kalau kita minta ampun kepada Tuhan, pasti Tuhan mengampuni. Orang di luar Kristus pun juga berkata begitu. Kalau minta ampun sama Tuhan pasti diampuni. Tapi mereka lupa kalau dosa itu harus dibayar. Dan saudara dan saya yang percaya Tuhan, ketika kita minta ampun, dosa kita sudah ditebus, dijalani oleh Tuhan. Dan bisa kita minta ampun dan dosa kita bisa diampuni. Kemudian Tuhan mengatakan lagi pesannya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat 50. Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yang menjadi pertanyaan, apakah iman saudara kepada Yesus menyelamatkanmu? Atau iman kita kepada Tuhan itu seperti imannya iblis kepada Tuhan? Ini iman yang tidak menyelamatkan. Tapi Tuhan berkata kepada perempuan ini, imanmu telah menyelamatkanmu. Iman yang bagaimana? Yang bisa menyelamatkan. Iman yang mempercayai bahwa Yesus itu penebus dosa dan memberi kesempatan Tuhan masuk bertakhta dalam hatinya. Berapa banyak orang Kristen mengaku aku percaya kepada Yesus, tetapi tidak mengizinkan Tuhan bertakhta dalam hatinya, memimpin seluruh hidupnya. Dia melakukan segala sesuatu menurut alam pikirannya sendiri. Tidak konfirmasi dengan Tuhan yang katanya sebagai juru selamat. Ini iman yang tidak menyelamatkan. Dan perempuan ini Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Yesus itu Mesias, Yesus penebus dosa. Dan sekarang dia mengambil Yesus sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Sebab itu Tuhan bilang imanmu menyelamatkan. Ini respon dari Tuhan. Beda dengan orang-orang di situ, orang yang ikut pesta. Beda dengan murid-murid Tuhan. Mereka justru mencela perempuan ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, berapa tahun kita ikut Tuhan? Bagaimana kadar iman kita? Sudah semakin dewasakah?
atau iman kita hanya mempercayai Yesus sebagai penolong dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai penebus dosa. Ya kalau aku berdosa aku minta ampun, Tuhan Yesus pasti ngampuni. Tapi tidak menyesali, tidak menghargai. Makanya judul firman Tuhan ini harga pengampunan, yang harus kita nilai begitu tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, mari kita terus datang kepada Tuhan dan memaparkan segala kebobrokan kita. Mungkin kita tidak sadar, makanya Daud juga mengatakan, selidiki aku. Pernahkah kita datang kepada Tuhan, selidiki aku? Bukankah kita seringkali datang kepada Tuhan, lindungi aku, berkati aku, sembuhkan aku, jagai aku. Pernahkah kita datang, selidik aku ya Tuhan. Jangan-jangan aku sudah berdosa ya. Kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, kita akan merasa baik-baik saja. Aku kan orang baik. Aku lu suka menolong orang. Aku kalau ketemu orang pasti ketawa. Kita ukur semuanya itu hanya itu. Lupa relasi dengan Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, kita bandingkan sikap perempuan ini sama sikapnya Simon sebagai tuan rumah yang mengundang Yesus untuk makan. Ya. Sebagai tuan rumah yang mengundang Yesus untuk makan bersama-sama. Wah, orang melihat Simon luar biasa ya, mengundang, menjamu Tuhan dengan makanan yang luar biasa. Tapi apa sikap Simon sebetulnya terhadap Tuhan? Tuhan tidak menilai semua kegiatan Simon, tapi Tuhan menilai hatinya Simon. Haleluya. Ayat 39. Ya, silakan. Ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ya. Jadi Simon terhadap Tuhan, sikapnya Simon terhadap Tuhan, dia justru meragukan. Wes ngundang makan, Tuhan Yesus makan di rumahnya, tapi ragu. Ini nabi apa bukan? Apalagi penebus dosa, apalagi Mesias. Nabi saja ragu. Kalau dia nabi, tentu dia tidak membiarkan perempuan ini untuk mengusap kakinya. Mungkin nyepak iya. Nah saudaraku, sikap Simon, dia meragukan Tuhan karena dia merasa baik-baik saja. Oh, aku kenal hukum Taurat itu, aku kenal. Aku sudah sekolah, aku sudah pelajari itu. Bertahun-tahun aku baca Alkitab. Aku kenal Taurat. Ini Simon. Tapi dia meragukan pribadi Yesus. Dia meragukan keilahian Yesus. Beda dengan perempuan tadi. Dia menganggap ini Mesias, sebab itu dia punya antusias untuk datang. Haleluya. Tidak peduli dirasani orang. Tidak peduli aku pengen ketemu Yesus. Bagaimana kadar kerinduan saudara untuk ketemu Tuhan? Kalau hati ini masih diliputi dengan dosa dan merasa aku tidak berdosa, kita kurang untuk rindu ketemu Tuhan. Saya rindukan Bapak Ibu ketika mendengar firman ini, adakah sesuatu yang bisa membangkitkan perubahan? Untuk perubahan itu memang susah.
Tapi ketika cuma mendengar, mengerti, pulang, wis puas, aku sudah datang ke gereja. Gak ada langkah-langkah untuk pertobatan, gak ada langkah-langkah yang harus dibarui. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Saudaraku, saya rindu ketika firman Tuhan ini kita pelajari bersama-sama. Ayo, hari demi hari kita berubah. Oh ya, aku kurang ini. Wis aku tak menyat. Aku tinggalkan. Haleluya. Seperti perempuan ini menyat. Tidak peduli. Ini titik balik perubahan. Ketika kita mendengar firman dan kemudian kita abaikan, sampai 20 tahun, 50 tahun, iman kita tidak bertumbuh. Dan bagaimana kita akan menjadi serupa dengan Kristus, yang akhirnya kita menjadi pengantin Kristus. Kita puas dengan pertolongan Tuhan yang ada di dunia ini saja? Kata Rasul Paulus, jika kamu mengharapkan Tuhan untuk hal-hal yang ada di dunia, kamu orang paling malang. Eman, saudara. Punya Yesus yang bisa menyelamatkan kok cuma menolong keadaan di dunia ini saja. Sayang. Haleluya. Dia punya harga pengampunan, penebusan itu terlalu mahal untuk memindahkan kita dari hidup penghukuman pindah kepada hidup yang kekal. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan hanya untuk butuh itu saja. Kata Rasul Paulus, kita orang paling malang. Baca di 1 Korintus. Haleluya. Nah, saudaraku, kita mau belajar ya. Jangan sampai kita sudah mendengar tapi gak ada kerentek untuk berubah. Tidak ada kerentek untuk mau belajar. Tidak ada kerentek untuk mau maju. Aku tak melayani Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan? Haleluya. Ini Simon. Sikap Simon. Dia meragukan keilahian Tuhan. Dan ayat 44 dan 45 silakan. Ayat 44 dan 45. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ya. Terus? Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni." Ya, sampai di situ aja. 44 sampai 45 ya. Nah, saudaraku, ternyata Simon sibuk melayani Tuhan. Sibuk dengan persiapan-persiapan pestanya, tapi hatinya dia tidak menyambut Tuhan. Jangan sampai kita berpikir, aku sudah sibuk melayani Tuhan. Aku sudah guru sekolah minggu. Aku sudah berbakti kepada Tuhan. Aku sudah menjadi WL, pemimpin doa. Hanya sebuah kegiatan. Kalau enggak tugas, adem ayem. Hatimu di mana? Ketika engkau melayani Tuhan, apakah dengan hatimu? Atau hanya tampil di depan, dilihat orang? Atau hanya sebuah jabatan, aku majelis? Saudaraku, hati itu yang diminta oleh Tuhan. Simon penuh dengan kegiatan, tapi hatinya jauh dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan, tidak bisa tidak, dia pasti membuktikan itu untuk melayani Tuhan.
Tapi orang bisa melayani Tuhan dengan aktif, hatinya jauh dengan Tuhan. Tampilannya sama, tapi hatinya beda di hadapan Tuhan. Dan yang dinilai oleh Tuhan bukan cuma tampilan, tapi hati. Makanya Tuhan menegur Simon. Aku datang, kamu tidak mencuci aku. Kamu tidak menyambut aku dengan mencuci kaki. Kamu tidak mencium aku. Haleluya. Jadi saudaraku, yang Tuhan mau kasih, haleluya, kepada Tuhan. Hati mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan sebuah kerendahan hati. Aku mengasihi Engkau Tuhan karena aku ini orang yang tidak layak untuk diampuni. Aku tidak layak. Aku orang yang patut dihukum. Pernahkah kita datang dengan perasaan itu? Atau kita datang, aku kan sudah majelis Tuhan. Aku kan sudah melayani Engkau. Aku sudah melayani BL. Aku sudah ketua komsel. Aku kan sudah melayani Engkau. Tapi yang Tuhan minta itu hatimu. Haleluya. Puji Tuhan. Banyak orang berkata, tapi beda dengan hati. Luarnya berkata basa-basi. Aku mengasihimu. Wah, puji Tuhan. Wah, sayang ya. Tapi hatinya, aku gak peduli dengan kamu. Saudaraku, jangan kita punya sikap ini dengan Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan, ya. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, ayo kita datang merendahkan diri. Dan ketika Tuhan bicara apa kepada kita, bangkitlah. Jangan ditunda seperti perempuan ini. Bangkit, kalau Tuhan berbicara menggerakkan hati saudara, aku harus melakukan ini. Aku harus melakukan itu. Jangan ditunda. Ya, lakukan dan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan setiap saat. Setiap saat. Haleluya. Lebih-lebih saat kita berlutut ketemu dengan Tuhan. Dan setiap saat kita membutuhkan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.